dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saudara, saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Kami datang di dalam rasa syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali firman-Mu menyapa setiap kami untuk boleh memberikan pimpinan atau bimbingan dan juga menuntun kami ke jalan yang benar seperti apa yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan pagi hari ini bertema peka terhadap kehadiran Roh Kudus. Dan bahan Alkitabnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 14 sampai 24 yang menyatakan demikian, saudara-saudara. Lalu Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk, seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, tentu kita sebagai umat Tuhan sangat menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus. Apa tandanya kita menerima Roh Kudus? Tandanya bahwa saudara dan saya sudah dibaptis. Pembaptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberikan sebuah keyakinan bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Namun saudara, pertanyaannya,
apakah ketika saudara dan saya sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, apakah kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus? Seringkali kita tidak memberikan ruang yang sangat luas bagi karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Mungkin walaupun kita mengaku bahwa kita menerima Roh Kudus, namun kehidupan kita tidak memberikan contoh teladan sebagai orang-orang yang mau dan rela dipimpin Roh Kudus. Mungkin kita bisa melihat ya di dalam hidup sehari-hari. Ketika kita memperhatikan di tengah-tengah segala kesibukan kita, pikiran dan perasaan kita berkecamuk dengan segala persoalan-persoalan hidup, kita akan bertanya pada saat itu, apakah kita sanggup menyelesaikan segala pekerjaan-pekerjaan yang banyak itu? Entah itu pekerjaan di rumah, entah itu usaha atau pekerjaan kita di kantor, atau barangkali kita punya tugas-tugas di sekolah atau di kampus. Dengan begitu banyak tugas dan pekerjaan itu, kita seringkali ingin segera menyelesaikannya. Tentu itu baik. Namun seringkali kita tidak menyertakan Roh Kudus di dalam setiap keputusan, setiap pertimbangan-pertimbangan yang kita ambil dalam segala kesibukan pekerjaan kita. Kita menjadi orang yang kurang peka. Kita menjadi orang yang memiliki kerohanian yang tumpul. Karena kita merasa bahwa yang penting menyelesaikan pekerjaan. Tetapi bukan melihat apakah di balik pekerjaan itu ada makna, ada pemahaman yang seharusnya kita pahami dengan baik sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki begitu banyak tekanan-tekanan dalam hidup karena tugas-tugas dan pekerjaan, kita jadi mudah stres, kita jadi mudah mungkin emosi, kita marah, dan kita seakan-akan menjadi orang yang sangat mudah entah menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi kita, menyalahkan diri sendiri, bahkan mungkin kita menyalahkan Tuhan. Nah, saudara, kalau hari ini saudara dan saya diperjumpakan dengan perikop pembacaan kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 24. Perikop ini menceritakan tentang pencurahan Roh Kudus. Saudara, apa sih arti pencurahan Roh Kudus? Pencurahan Roh Kudus bukanlah berarti segala persoalan, segala pergumulan kita itu akan beres karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kita. Mengapa demikian, saudara? Karena sesungguhnya Roh Kudus itu tidak dapat kita kuasai, kita atur, kita perintah, ataupun kita kendalikan. Tetapi sebaliknya, justru Roh Kuduslah yang menguasai kita, mendorong kita, mengendalikan kita, mengubah cara pandang kita, memberikan kita pemahaman, sikap, perasaan, tindakan yang pada akhirnya kita berserah pada kuasa yang dinyatakan Roh Kudus dalam hidup kita. Terus saudara, hal itu juga terjadi di dalam perikop kita. Kalau kita membaca bagaimana para murid yang tadinya begitu takut, khawatir tentang tugas tanggung jawab yang mereka harus emban setelah Yesus naik ke sorga, maka kita melihat ada suatu perubahan yang sangat luar biasa pada diri murid-murid. Mereka yang tadinya takut menjadi orang-orang yang begitu berani untuk berdiri di halayak ramai dan memberi kesaksian-kesaksian tentang kehidupan Yesus dan kebangkitannya. Kita bisa melihat bahwa mereka yang tadinya diam, tidak bersuara, menjadi orang-orang yang tampil bersaksi kepada banyak orang saat itu. Kepada berbagai suku bangsa yang ada. Nah, kita juga melihat ketika situasi itu terjadi, ada simbol-simbol yang nampak, baik itu seperti lidah api, Roh Kudus hadir untuk menerangi, menghangatkan, dan memberikan semangat pada orang-orang yang hadir dan juga kepada para rasul itu. Nah, kita juga melihat bahwa bagaimana Allah berjanji untuk mencurahkan rohnya ke atas orang-orang yang menyerukan namanya dengan sungguh-sungguh. Mereka baik yang sudah tua ataupun juga mereka yang muda,
orang-orang merdeka, hamba, laki-laki dan perempuan akan menerima kuasa Roh Kudus. Dan mereka akan bernubuat. Mereka juga memiliki mimpi-mimpi. Dan mereka dikaruniakan penglihatan oleh Tuhan. Nah, apa maksudnya semua itu, saudara-saudara? Sebelum Roh Allah diberikan kepada orang-orang pilihan yang diurapinya di dalam perjanjian lama, maka kita melihat orang-orang yang diurapinya itu adalah raja, imam, nabi. Nah, tujuannya itu adalah supaya mereka itu menyatakan maksud dan berkatnya kepada manusia. Namun, berbeda ketika peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus ini menjadi momentum di mana Allah menyatakan maksud dan rencananya kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Roh Allah akan dicurahkan kepada semuanya, sehingga mereka semua akan menjadi pembawa pesan Allah di dalam hidup mereka. Mereka akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, karunia-karunia rohani, dan semua itu dikaruniakan tanpa perbedaan, baik itu jenis kelamin, usia, suku bangsa, dan lain sebagainya. Mereka semua menerima karunia rohani yang berbeda-beda dari setiap manusia menurut kehendak Tuhan. Nah, selain itu, saudara, Roh Kudus akan memisahkan juga orang-orang yang akan diselamatkan dan orang-orang yang akan dibinasakan. Hanya mereka yang berseru atau percaya kepada Tuhanlah yang akan menerima keselamatan dan diluputkan dari segala hal-hal yang dikatakan akan membinasakan mereka di dalam perikop kita, seperti darah, api, gumpalan uap, dan juga kegelapan. Nah, saudara, kita melihat bahwa Petrus melihat peristiwa Pentakosta itu sebenarnya sebagai penggenapan janji keselamatan Allah. Jadi artinya setelah Kristus bangkit, Allah Bapa mengutus Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu mereka yang mau sungguh-sungguh bertobat dan dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Nah, orang-orang itulah yang akan menerima kuasa Roh Kudus. Karena itu, saudara, kita sesungguhnya menjadi orang-orang yang bersyukur di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memampukan kita memahami maksud dan rencana Allah terhadap kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita rindu agar semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh keselamatan. Yesus telah menyelesaikan penebusannya di atas kayu salib. Nah, kini karya Roh Kuduslah yang hadir untuk melanjutkan karya Yesus Kristus itu. Yang menuntun kita untuk menjalani keselamatan yang sudah Allah berikan. Roh Kudus menjadi sesuatu yang senantiasa menyertai kehidupan kita dari hari ke hari. Nah, tinggal kita. Apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh peka akan kehadiran Roh Kudus? Atau sebaliknya, seperti tadi yang saya ungkapkan, kita begitu sibuk dengan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan pekerjaan kita, sampai kita lupa untuk merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Seperti satu pengalaman yang menarik, saudara, dari seorang pilot pesawat yang bernama Kapten Rico Seta Mavela. Jadi pilot yang bernama Rico Seta Mavela ini pada satu waktu dia harus membawa pesawat Airbus A320 dari maskapai Batik Air dengan nomor penerbangan 1D6231. Nah, saudara, saat dia melakukan penerbangan dari kota Makassar ke Palu, dia merasa begitu gelisah. Jadi di sepanjang perjalanan itu, penerbangan itu, dia berusaha mencoba untuk menenangkan hatinya dengan menyanyikan lagu-lagu rohani untuk merasakan ketenangan di dalam Tuhan. Nah, ketika pesawat itu mendarat di Palu, di bandara kota Palu, ia merasakan ada satu dorongan di dalam hatinya untuk segera take off dari bandara itu dan kembali. Karena pada waktu itu mereka hanya punya waktu ground time 30 menit. Nah, pada saat landing cuaca memang terlihat cerah. Dan biasanya kalau cerah begitu dipakai waktunya untuk berfoto-foto. Tetapi saat itu
ada perasaan khawatir dan ketakutan yang muncul. Sehingga Tuhan berkata, bergegaslah cepat. Nah, ia mengatakan, saat itu saya begitu risau dan meminta para kru untuk langsung bergegas dan kami diberi waktu hanya 5 menit untuk boarding. Biasanya rute ini mengalami keterlambatan bisa 5-10 menit. Tapi puji Tuhan sekali katanya. Karena pada saat itu seluruh staf dan juga kru bekerja sama sehingga pada akhirnya mereka bisa berangkat hanya dalam waktu 3 menit sebelum schedule pada pukul 17.55 WITA. Dan kemudian saya segera menutup pintu pesawat di pukul 17.52 WITA. Saya mundurkan pesawat, start engine, dan kemudian mulai jalan pelan-pelan, ujar Mavela. Dan ia juga bahkan melanggar prosedur dengan mengambil alih tugas co-pilot untuk menambah kecepatan agar pesawat itu lebih cepat merangkak naik. Tanpa disadarinya saat itu, tepat di bawahnya itu ternyata di Palu terjadi apa yang namanya tsunami dan gempa bumi yang sudah memporak-porandakan kota Palu. Lalu kemudian Mavela mengungkapkan, bila saja terlambat 30 detik, saya tidak akan bakal bisa terbang. Dan dia mengatakan, terima kasih Roh Kudus. Nah saudara, kepekaan yang dialami oleh pilot Mavela ini menjadi sesuatu yang mengajarkan kepada kita bahwa di setiap pergumulan, persoalan hidup, maka kita belajar untuk senantiasa merasakan kehadiran Roh Kudus yang menuntun, menolong, memampukan kita menyelesaikan setiap perkara-perkara di dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kepekaan kita akan kehadiran Roh Kudus akan membawa kita kepada keselamatan yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan kepada setiap kita. Amin. Saudara, mari kita menutup renungan pagi ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa sesungguhnya ketika kami boleh peka akan kehadiran Roh Kudus, tidak ada persoalan, pergumulan, atau tekanan-tekanan kehidupan yang mampu meruntuhkan kami. Sebab roh yang ada di dalam diri kami adalah roh yang berkuasa, memampukan setiap kami dalam segala kelemahan untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, apabila Tuhan mengizinkan apapun bentuk pergumulan hidup kami hadir dalam perjalanan kami, jangan jadikan kami orang-orang yang lemah. Jangan jadikan kami orang-orang yang tidak sanggup mengatasi setiap pergumulan yang ada. Tapi biarlah oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami diberikan kemampuan menyelesaikan setiap perkara-perkara yang ada dengan sambil kami merendahkan diri kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk renungan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.